Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, salam damai untuk kita semua. Hari ini Gereja Katolik Semesta merayakan perayaan Rabu Abu, hari di mana sebagai orang yang terbaptis dalam keluarga besar Katolik seluruh dunia, kita menerima abu di atas kepala kita masing-masing. Dan ada hal penting yang harus kita ketahui, mengapa abu, mengapa harus diletakkan di atas kepala kita. Pertama-tama, abu dalam tradisi kitab suci, spesiali dalam perjanjian lama, abu adalah tanda di mana kita adalah nothing. Kita adalah ciptaan yang sementara. Kejadian bab 3 ayat 19 mengatakan demikian. Engkau berasal dari abu dan kepada abu engkau akan berpulang. Jadi abu yang hari ini kita terima mau memperingatkan kepada kita bahwa kita adalah makhluk-makhluk sementara. Suatu saat nanti kita semua akan mati dan menjadi seperti abu. Oleh karena itu, kita hanyalah debu dan abu di hadapan Tuhan. Hanya Tuhanlah yang kekal dan berkuasa. Kita akan berpulang atau kehidupan kita akan berakhir di dunia ini. Dan yang kedua, kita lihat dalam kitab Daniel. Dia mengatakan, aku memalingkan wajahku kepada Tuhan dan sebagai tanda pertobatanku, saya menutup mukaku dengan abu dan berpakaian sobek atau compang camping sebagai tanda pertobatan. Abu juga sekalian memberikan kita tanda bahwa kita menyesali semua kesalahan kita, semua dosa yang pernah kita lakukan. Dan juga tanda pertobatan kita terhadap Tuhan, dan juga pada masa yang berahmat ini kita masuk ke dalam permenungan. Semakin masuk dalam permenungan, semakin jatuh cinta kepada Tuhan yang mencintai kita. Sebab ketika kita sudah masuk dalam hidup doa dan mencintai Tuhan yang menciptakan kita, kita akan dengan mampu mengikuti semua perintah-perintahnya. Kita akan mampu berpuasa sebab kita mencintai Tuhan. Kita akan mampu memberi sedekah kepada sesama kita ketika kita mencintai Tuhan. Oleh karena itu, semuanya akan menjadi mungkin. Semua puasa kita, semua doa kita, semua tata cara kita untuk berdoa kepada Tuhan akan menjadi mungkin. Dan rahmat akan diberikan kepada kita seandainya pertama-tama kita memberikan atau memupuk rasa cinta kita kepada Tuhan. Dan tanda yang diberikan kepada kita lazimnya adalah tanda salib. Kita harus mengingat bahwa tanda salib yang ditorekan di atas dahi kita atau yang abu yang ditaruh di atas dahi kita hanya memperingatkan kepada kita bahwa Kristus telah memiliki kita, atau kita adalah milik Kristus. Bukan hanya semua kelebihan kita, kelemahan kita, bahkan semua dosa-dosa kita. Kita minta bukti itu, dia sudah berikan di atas kayu salib. Dia sudah pikul semua dosa kita, semua bilur-bilur kita dipikulnya. Dan hari ini kita mulai memasuki masa yang indah itu. Masa di mana kita merenungkan betapa besarnya cinta Tuhan kepada kita. Dan ketika kita merenungkan betapa besar cinta Tuhan, kita harus sadar bahwa seringkali kita sudah salah, kita sudah melawan, kita sudah melukai hati Yesus Kristus sendiri. Oleh karena itu, sambil menyadari betapa besarnya kasih Tuhan, mari kita berusaha untuk berpaling. Sering orang katakan di masa puasa ini, saya akan berhenti minum alkohol. Saya akan berhenti makan coklat. Masa puasa bukan hanya demikian, sebab sering orang hanya berpuasa atau tidak minum alkohol saat masa puasa. Setelah masa Paskah orang minum mungkin 1 hari 2 botol. Tetapi yang harus kita hentikan di masa puasa dan seterusnya adalah kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan di hari-hari kemarin. Kemarin saya cepat marah, berkata-kata kasar atau mencuri atau membunuh. Hari ini saya akan berubah demi Tuhan. Saya akan berpuasa mulai dari masa puasa ini sampai akhir hidupku. Saya akan menjadi seorang ciptaan yang baru. Agar saya mampu menikmati kejayaan di surga. Saya akan mampu menikmati haleluya di hari Paskah abadi di surga. Bersama para kudus di surga. Oleh karena itu, gereja mengundang kita bukan untuk bermurah muka, bersedih hati, tapi tetap berbahagia karena kasih Tuhan. Dan sambil menjalankan masa puasa, doa, dan beramal kasih kepada sesama. Mari kita pupuk cinta kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan telah lebih dahulu mencintai kita. Mari kita renungkan bersama.